Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak hebat? Pagi semangat luar biasa. Anak-anak yang soleh-solehah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, kali ini kita akan membahas teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya bernama Lami bin Mata. Nabi Nuh alaihi salam diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya yang mencapai kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana dan sabar dalam berdakwah. Sedikit demi sedikit iman mereka mulai menipis. Mereka mulai senang membuat patung untuk menghormati orang-orang soleh, para pahlawan, leluhur dan para tokoh yang sudah mati. Mereka memberi nama patung-patung sesuai nama tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan menjadi beribadah kepada patung. Dikarenakan iblis yang selalu menggoda manusia, mereka mulai menganggap bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan dan kehebatan yang bisa melindungi dan bisa menentukan nasib mereka. Akhirnya mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka menyembah kepada patung-patung itu. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 patung yang diagungkan, yaitu Wat, Siwa, Yakhus, Ya'ud, dan Nasr. Nah, inilah asal mulanya manusia menyembah patung berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan umatnya tersesat selama-lamanya. Tanpa petunjuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan dan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak terkena azab darinya. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian, maka tinggalkan patung-patung itu dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nuh sangat tekun dalam mengajak kaumnya dalam berdakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara apapun dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah secara berulang-ulang, baik siang maupun malam, secara terang-terangan di depan orang maupun secara diam-diam mendatangi rumah-rumah. Akan tetapi hanya sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang miskin dan para pekerja kasar, dan jumlahnya hanya sekitar 80 orang saja. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam berlangsung kurang lebih 950 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka
ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang zalim. Setiap kali Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada mereka tentang keimanan, mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup telinganya. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai kehilangan kesabarannya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa memang pengikut Nabi tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah tersesat. Setelah jelas ketetapan Allah Subhanahu wa taala orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nuh ayat 26 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hud ayat 27, doa, "Buatlah perahu itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu besar, kemudian Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya membuat perahu besar, diperintahkan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perahu itu terbuat dari kayu yang didapatkan dari pohon-pohon di sekitar mereka. Ejekan kepada Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi-jadi karena mereka melihat pembuatan perahu itu terasa sangat aneh bagi mereka, apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Hahaha, lihatlah apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Inilah bukit. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya telah gila. Apa itu? Bikin kapal ya untuk berlayar di hutan. Begitulah hinaan dan ejekan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya tetap bersabar dan tetap tekun menyelesaikan perahu itu. Akhirnya perahu besar itu selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-pasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam perahu bersama orang-orang yang beriman, termasuk semua keluarga Nabi Nuh alaihissalam, kecuali istri dan salah satu anaknya yaitu Kan'an. Sementara itu langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat memancarkan air yang sangat deras, dan rumah-rumah penduduk dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat sekeliling perahu, tampak putranya yang bernama Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam. Perahu ini tidak ada yang akan selamat dari azab ini kecuali yang berada di atas perahu." Kemudian Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi, pasti aku akan selamat." Pada saat itu tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian tersebut, Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih. Di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam bertasbih, memohon ampun dan berdoa tiada henti bersama orang-orang yang beriman. Setelah beberapa bulan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelan banjir
banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut dan masuk ke dalam tanah. Perahu pun berlabuh di daratan. Orang-orang yang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang zalim yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesesatan mereka. Hai anak-anakku yang soleh-solehah, berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengakibatkan manusia terkena azab baik di dunia maupun di akhirat. 2. Bekerja keras dan berusaha dalam mencapai tujuan. Jika kita memiliki tujuan, harus berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk mencapainya dan tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Sabar dan tabah. Kita sebagai orang yang beriman harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun ejekan dan hinaan dari orang lain. Anak-anakku yang soleh-solehah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi. 2. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah 3. Putra Nabi Nuh yang tidak mau beriman bernama 4. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-9 dari Nabi. 5. Pengikut Nabi Nuh alaihi salam berjumlah. Nah, anak-anakku, itulah kisah singkat dari keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang telah kita simak, ada sikap yang selalu kita teladan, yaitu aku selalu bekerja keras dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan belajar sungguh-sungguh dan senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak. Kita ketemu kembali dengan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.